Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini sambil menunggu sholat isya kita bersama-sama untuk memperdalam ilmu agama, bersama-sama saling mengingatkan dalam kebenaran, tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang atau sambil mengingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak perlu kita membahas nikmat yang banyak, rumah ataupun kendaraan ataupun apa, enggak usah jauh-jauh, Pak. Kita pada kesempatan kali ini akan sama-sama mengingat kembali tentang nikmat yang ada dalam tubuh kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mata yang bisa melihat, kemudian telinga yang bisa mendengar dengan baik, sehingga Bapak sekarang bisa melihat saya bisa melihat Bapak. Ya, Bapak bisa mendengarkan saya bisa mendengarkan suara Bapak. Ini nikmat yang besar. Termasuk di antara nikmat yang besar juga lisan ini. Alhamdulillah, dengan adanya lisan ini, bibir, lidah kita ini juga kita bisa berbicara. Saya bisa berbicara seperti ini. Kalau nggak ada lidah gimana, Pak? Bisa nggak? Gini doang saya, nggak bisa ngomong saya, nggak bisa melafadzkan huruf demi hurufnya. Subhanallah, ini nikmat yang harus kita syukuri. Ya, seandainya kita nggak punya apapun di dunia ini, kita susah hidupnya, ya serba susah. Tapi kalau kita badannya sehat, itulah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kita punya mata yang sehat, bisa melihat, bisa membaca Al-Quran, ya bisa melihat saudara-saudara kita, melihat pasangan hidup kita, istri kita, melihat anak kita, melihat dunia ini luar biasa, Pak. Kita bisa berbicara dengan bibir kita dan lidah kita, ini nikmat yang besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di dalam surat apa? Surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu dua mata sehingga bisa melihat, dan lisan, lidah, dan juga dua bibir. Subhanallah, ini nikmat besar, Pak, yang harus kita syukuri. Selama ini kita mikir nikmat itu apa? Uang banyak, kendaraan mewah, rumah dan lain sebagainya. Enggak, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk diri kita. Ini kalau mau dihargai mahal, Pak. Bapak mau berapa? Yang mau potong lidah di sini siapa? Dijual berapa? Mahal, Pak. Enggak ada orang yang bilang, siapa yang mau jual lidahnya saya beli 100 juta, dia enggak bakal ngasih 100 juta. Kenapa? Kalau lidahnya dipotong, dia tidak bisa, Pak, berbicara. Mau makanan enak seenak apapun nggak bisa merasakan. Yang bisa merasakan rendang enak siapa, Pak? Lidah, Pak. Ya, bisa merasakan dendeng enak siapa? Lidah ini. Dan yang bisa mengucapkan ini, alhamdulillah, Allahu Akbar, ini siapa ini? Lidah ini. Maka Allah ingatkan, termasuk mata ini luar biasa. Ini saya aja kalau mata saya udah kurang nih, kalau nggak pakai kacamata saya burem, Bapak lihat, Bapak. Subhanallah, bapak-bapak di sini mayoritas nggak pakai kacamata. Yang punya kacamata siapa? Satu, bisa dihitung, Pak. Coba bayangkan, ini nikmat besar. Maka mari dalam kesempatan kali ini kita mencoba mengingat-ingat nikmat ini yang mungkin sering kita lupakan, sering kita tidak bersyukur tentangnya, sering kita melihat nikmat itu harus yang berupa harta kemewahan. Enggak, padahal cukup dengan tubuh kita yang sehat, kita bisa nikmati, itu nikmat yang besar. Maka Allah ingatkan ini, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk dia, manusia itu, semua manusia sama, dua mata. Ya, lahir dalam keadaan sehat sampai sekarang bisa melihat. Lidah juga satu lidah dan dua bibir. Bayangkan, Bapak cuma punya lidah nggak punya bibir, gimana itu, Pak? Giginya kelihatan nggak bagus. Ya, nggak bisa ngucapin huruf ba, mim, nggak bisa. Ya, kebuka terus tuh giginya. Nah, ya, maka ini nikmat yang besar. Allah berfirman apa? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingat, Allah telah mengingatkan kepada kita
bahwa jika kalian bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada Anda, maka Allah akan tambahkan untuk kalian. Aku akan tambah untuk kalian nikmatnya. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur nikmat, enggak mau mensyukuri nikmat Allah, sudah diberikan mata malah dipakai untuk yang haram, melihat yang haram. Bibir malah digunakan untuk melakukan hal-hal yang haram. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Balad ini, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah manusia itu semuanya manusia Allah berikan sama, dua mata, satu lidah, dua bibir. Kita akan bacakan di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, Allah telah menjadikan untuk seorang manusia, semua manusia itu dua mata yang dengannya dia bisa melihat. Maka hendaknya dia melihat, fangzur bi'ainika ila ma ahlaltu laka. Maka hendaknya gunakan mata Anda itu untuk melihat apa yang telah saya halalkan. Allah telah halalkan. Ya, demikian pula lisan dan dua syafatain ini. Ya, Allah telah menjadikan kita punya lidah, ya, bisa berbicara dengannya, dan juga dua bibir bisa berbicara dengannya. Maka gunakan itu dengan hal yang baik. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam tarjamah Abi Rabi' Al-Dimashqi dari Makhul, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, qad an'amtu 'alaika ni'aman 'idhaman la tuhsi 'adadaha wa la tutiqu syukraha. Wahai anak Adam, sungguh aku telah berikan kepada kalian semuanya, nih manusia ini telah aku berikan kepada kalian nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang kalian nggak bisa ngitungnya. Jumlahnya itu banyak sekali. Coba kita baru mau bahas apa ini? Mata dan lidah kita. Ya, banyak sekali. Kalian nggak bisa ngitungnya. Dan kalian tidak bisa maksimal dalam mensyukurinya. Dan banyak orang lalai terhadap mensyukuri nikmat ini. Wa inna mimma an'amtu 'alaika an ja'altu laka 'ainaini tanzuru bihima. Di antara nikmat yang aku berikan kepada kalian wahai manusia, yaitu Anda bisa melihat dengan kedua matamu. Wa ja'altu lahuma ghita'an. Lihat, enggak cuma mata doang, tapi Allah berikan tutup ini, Pak. Ini kalau enggak ada tutupnya, kita kayak kamera ini enggak ada tutupnya, gimana, Pak? Bapak kena debu masuk, bagaimana itu? Bersihnya gimana? Coba, enggak cuma mata, tapi ada apa ini? Apa ini, Pak? Selaput mata ini, penutup mata ini yang bisa merem ini. Terus ada juga ini apa? Alis. Semua ada fungsi masing-masing. Anda keringatan, nggak mungkin keringatnya masuk langsung ke mata, enggak, tapi geser ke sini. Karena air demikian pula geser. Ini sudah desainnya sudah bagus sekali. Ya, ini butuh, semuanya butuh. Kita butuh, Allah kasih tutup dan seterusnya, lengkap. Ya, maka Allah berfirman, fangzur bi'ainaika ila ma ahlaltu laka. Maka tugas kita untuk bersyukur kepada Allah adalah lihatlah dengan kedua matamu ini kepada sesuatu yang telah aku halalkan. Yang halal-halal dilihat, silahkan, Pak. Wa in ra'aita ma haramtu 'alaika fa'atbiq 'alaiha ghita'ahuma. Tapi kalau Anda gunakan mata Anda untuk melihat sesuatu yang aku haramkan, maka saya bisa menutup matamu. Bisa menjadikannya buta, bisa hilang. Bayangkan, Pak. Kalau Allah langsung lakukan ini, wah, kita ini banyak dosa, Pak. Mata kita ini, Bapak bisa tahu, kita hitung sendirilah, nggak usah nyalain orang lain. Sendiri aja masing-masing. Berapa dosa yang kita lakukan dengan mata kita? Baik di dunia nyata, di jalanan, di rumah dan seterusnya, atau di dunia maya, di media sosial, di HP yang ada di masing-masing kita. Berapa dosa yang kita lakukan? Kalau seandainya Allah lakukan ini, ketika kita haram langsung Allah cabut nikmat ini, bagaimana, Pak? Langsung nggak ada yang bisa lihat semuanya. Gimana, Pak? Tapi subhanallah, Allah itu apa? Maha pengasih, maha penyayang. Allah masih berikan kepada kita waktu, kesempatan untuk bertaubat. Diingatkan dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Al-Quran, biar kita tobat, banyak istighfar. Dosa-dosa kita banyak dengan mata kita. Demikian pula, wa ja'altu laka lisanan. Aku telah menjadikan untuk engkau lidah ini. Wa ja'altu laha ghilafan, dan juga ditutupi dengan apa? Bibir. Fantik bima amartuka wa ahlaltu lak. Maka
berucaplah dengan apa yang aku perintahkan kepadamu dan yang telah aku halalkan untukmu. Gunakan untuk sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah halalkan. Ini bentuk syukur kita, Pak. Gunakan ini dengan baik lidah kita. Maka ini pembahasannya tentang apa? Adab menjaga apa? Lidah, lisan. Dari sini kita mulai. Kemudian fa in arada laka ma haramtu 'alaika fa aghliq 'alaika lisanak. Kalau muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang aku haramkan untuk Anda ucapkan, lalu pengen ngucapin kata-kata ini, tapi tutup, jangan lakukan, Pak. Kenapa? Karena kita harus gunakan ini untuk apa? Sesuatu yang Allah perintahkan dan sesuatu yang Allah apa? Halalkan. Kalau bapak dan ibu-ibu semuanya mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk kita bersyukur, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengancam dan memberikan tawaran, Pak, di surat Al-An'am ayat ke-46. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih." Katakanlah kepada wahai Nabi Muhammad, kepada umat Islam semuanya, coba, bagaimana kalau Allah cabut penglihatan kalian, Allah hilangkan pendengaran kalian, kira-kira siapa Tuhan yang bisa membalikan lagi? Allah sudah menciptakan kita sempurna nih, bisa melihat, bisa mendengar, termasuk bisa berbicara. Kalau tiba-tiba Allah cabut itu kenikmatan itu karena kita banyak melakukan maksiat, dosa dan lain sebagainya, bagaimana, Pak? Allah pernah menawarkan kayak gitu. Allah sampaikan ini biar apa? Biar kita ngeh, ternyata nikmat ini besar. Dan kita hendaknya mengambil pelajaran dari masyarakat sekitar kita. Ada mungkin di antara masyarakat kita nggak bisa bicara, ya, akhirnya lihat bagaimana dia bicara, susah, pakai isyarat terus gini, bahasanya lain. Ada juga saudara kita di antara saudara kita yang nggak bisa melihat, akhirnya membaca Al-Quran pakai apa? Yang kode-kode itu, pakai tangan. Subhanallah, ya, subhanallah. Kita alhamdulillah sehat, mata sehat, bibir sehat, mulutnya sehat, ya, bisa berbicara, pendengaran juga normal, ya, bisikan aja bisa terdengar. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita itu, mari kita manfaatkan lidah kita itu dengan cara yang baik. Dalam surat Al-Isra ayat 53 Allah berfirman, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku itu semuanya, manusia semuanya, termasuk jin juga. Jin-jin yang hadir sekarang ini, tolong dengarkan ayat ini. Jin ada nggak, Pak, sini? Hah? Ada yang pernah ketemu? Ya, kita yakini bahwa jin itu ada. Jin itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Ada yang rajin ke masjid, ada yang tidak juga, sama. Allah berfirman apa? Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya di antara kami ini, bangsa jin ini, ada orang muslim juga, sama, sholat bareng-bareng, ngaji sekarang juga ada, memang nggak kelihatan aja. Maka perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diperuntukkan untuk bangsa manusia dan juga jin. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku itu agar mereka berkata dengan kata-kata yang baik. Ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam Al-Baqarah ayat 83 Allah berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Ya, karena dengan perkataan yang baik ini kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu nilainya sedekah. Senyum aja Bapak ke saudara, ke teman, ke ayah, ke ibu, ke anak, itu senyum sedekah. Termasuk berbicara, berkata yang baik, tutur kata yang baik, yang halus, yang lembut, ini sedekah, Pak. Ya, maka jaga ucapan kita. Jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, ya. Dan ini termasuk petunjuk, butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wahudu ila thayyibi minal qaul, wahudu ila siratil hamid." Dan orang-orang beriman itu Allah berikan petunjuk, hidayah, bimbingan untuk bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Orang-orang beriman itu kata-katanya baik, indah, ya, enggak nyakitin orang, enggak melukai orang, ya, enggak bentak-bentak, enggak marah-marah. Ya, ada waktunya dia marah yang memang dibenarkan, ada yang tidak. Nanti kita akan urai. Ya, tapi
lihat, ini merupakan butuh hidayah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, bimbinglah lidahku, lisanku untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari buruknya lidah kita ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri lisani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan lisanku ini. Karena kebanyakan dosa, kata Rasulullah SAW, aktsaru khotoya ibni Adam fil lisan. Kebanyakan dosa manusia itu pada lisannya. Maka orang yang bisa menjaga lisannya, maka Rasulullah SAW jamin dia masuk surga. Man yadmanumni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mau menjamin untuk menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, maksudnya apa? Lidahnya ini. Dia jaga lidahnya dari mengatakan yang haram, dia jaga untuk melakukan yang baik-baik saja. Dan apa yang ada di antara dua kakinya, apa itu Pak? Kemaluannya. Artinya apa? Barang siapa yang menjaga lidahnya dan kemaluannya dari yang haram, maka aku jamin dia masuk ke dalam surga. Jaga ini Pak, lidah kita dan juga kemaluan kita. Lidah kita jangan mengucapkan kata-kata yang haram, kemaluan kita jangan salurkan kepada yang haram, zina, homoseksual ataupun yang lainnya, jangan. Termasuk onani ini haram semuanya. Ya, jangan sampai kita lakukan. Ya. Dan subhanallah, kalau orang itu bisa menjaga lidahnya dari perkata-kata yang baik, ya, dari perkataan yang buruk maksudnya, lalu dia berkata-kata yang baik di dunia, maka dia akan menjadi penghuni surga. Penghuni surga yang dimana kenikmatan di surga itu apa Pak? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di surat Al-Naba, di surat Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Penghuni surga itu nanti di surga itu tidak akan mendengarkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang menyakitkan orang. Bohong nggak ada. Kenapa Pak? Karena kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mengandung dosa, kata-kata yang berbohong itu kata-kata yang buruk. Ya, itu buruk, maka nggak bakal ada di surga. Maka orang-orang yang mau menjaga lidahnya dari kata-kata yang buruk, yang bohong, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang akan kita bacakan nanti, bahwa barang siapa yang menjaga lidahnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada kamar-kamar yang sangat indah, yang orang di dalam bisa lihat yang di luar bisa lihat di dalam. Ya, mungkin seperti kaca dan lain sebagainya, sangat indah, nggak bisa dibayangkan, ya, sangat indah. Untuk siapa itu wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya. Maka Rasulullah bersabda, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Ya, surga atau kamar-kamar yang indah di surga itu akan diberikan kepada orang yang berkata lembut. Kata-katanya itu lembut, kata-katanya baik, nggak pernah kasar, jorok, kotor dan lain sebagainya. Dia baik kata-katanya. Wa at'ama at-ta'am, dan dia rajin memberikan makanan kepada manusia. Ya, kemudian dia sering melakukan sholat tahajud. Ya, maka mereka akan masuk ke dalam surga yang sangat nikmat, dan di sana ada kamar-kamar yang sangat indah. Maka kita sebagai orang yang beriman hendaknya menjaga lidah kita, Pak. Dan lidah kita. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Konsekuensi kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, harus kita menjaga lidah kita, ya. Rasulullah bersabda apa tadi? Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Ucapkan kata-kata yang baik. Kalau misalnya lagi emosi, marah, mau mengucapkan, melontarkan kata-kata yang buruk, atau kita sedang berada di duduk-duduk majelis dengan teman-teman ngobrol, pengen gunjing orang, pengen ngomongin orang, stop Pak, stop. Auliyas berhenti, diam. Kita harus ingat, lidah ini nikmat siapa tadi? Yang Allah berikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan hal yang haram, Allah cabut habis kita, Pak. Cara mencabutnya macam-macam, Pak. Ada yang karena penyakit, atau tiba-tiba qadarullah tabrakan dan lain sebagainya, nggak bisa ngomong. Bisa, sangat mudah bagi Allah.
untuk apa? Menyiksa kita. Makanya jangan main-main. Kalau kita bermaksiat itu jangan lihat maksiatnya kecil atau besar, tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita, ini nasihat untuk saya juga, untuk bapak-bapak semua, semoga bermanfaat. Ya, mari kita jaga lidah kita, dan hendaknya kita jadi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan lidah kita. Karena lidah ini bagaikan pisau. Lidah ini apa? Bagaikan pisau. Kalau bapak gunakan untuk bunuh orang, dosa atau tidak? Dosa, Pak. Makanya ada istilah apa? Lisanmu atau lidahmu apa? Atau mulutmu apa, Pak? Harimaumu. Kenapa gitu? Karena kadang orang kayak gitu tuh, ngomong ya, nyakitin orang, bisa menerkam kita sendiri, kita yang binasa. Atau orang buat video ya, ngecek agama Islam, atau orang buat video menghina orang, akhirnya kena kita juga, bisa masuk penjara dan lain sebagainya, atau nanti dikeroyok sama orang. Mulutmu apa? Harimaumu. Tapi mulut ini juga, lidah kita ini, kalau digunakan dengan cara yang baik akan memperoleh pahala yang besar. Apa contoh, Pak? Biar kita dapat pahala apa, Pak? Lidah kita gunakan untuk apa nih? Zikir. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah mensucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sore hari. Pertanyaannya, zikirnya pakai apa? Lidah, Pak. Pakai lisan kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, termasuk zikir baca Al-Qur'an dengan apa? Lidah kita. Kita belajar huruf-hurufnya, hijaiyah bagaimana yang bagus, makharijul huruf yang benar, hukum tajwid yang benar, sampai bisa membaca Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an. Kemudian zikir pagi sore, kita azan, itu termasuk zikir juga. Iqamat, zikir juga, salat Allahu akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah, itu zikir juga. Diucapkan dengan apa? Lidah. Pahalanya besar, Pak. Pahalanya besar. Kalau kita gunakan itu pahala besar. Dan zikir ada yang waktu-waktu tertentu, seperti habis sholat, pagi, zikir sore, doa-doa, keluar masuk masjid, ini termasuk zikir. Memakai kendaraan, naik kendaraan, doanya apa, turun hujan, bagaimana bacaannya, itu zikir, Pak. Mari kita coba kumpulkan buku atau cari buku tentang doa dan zikir ini, kumpulkan, kita amalkan. Biar kita memanfaatkan lidah kita itu dengan cara yang baik. Ya, termasuk zikir yang mutlak. Zikir mutlak itu apa? Bebas waktunya. Bapak sambil naik kendaraan, sambil jaga toko, ya, sambil nyapu, Bapak sambil zikir subhanallah, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah dan seterusnya. Gunakan. Rasulullah SAW bersabda apa? Wal yakun lisanuka ratban min zikrillah. Hendaknya lidahmu itu selalu basah untuk melakukan zikir kepada Allah. Terus, Pak. Subhanallah, Pak. Dan ini yang akan membuat kita istiqomah. Jadi hati kita nggak galau. Orang muslim insya Allah nggak galau, Pak. Nggak ngelamun, diem sendiri, nggak. Baca Quran aja sudah, zikir. Itu akan memberikan hati kita apa? Tenang. Ya. Masalah sebesar apapun, gunakan lidah kita untuk berzikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Ya, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengadu kepada manusia. Adukan semuanya kepada Allah. Doa ini termasuk memanfaatkan lidah kita agar mendapatkan apa? Pahala. Kemudian kita jujur dalam berkata-kata. Ya. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, jadi bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah termasuk orang yang jujur. Dalam keadaan apapun jujur, Pak. Jangan sampai kita melakukan kebohongan. Mau kepepet kah apa? Jujur. Ya, jujur itu akan membuat kita berkah hidupnya. Dalam semua hal. Walaupun kejujuran itu kadang secara hitungan awal membinasakan kita. Jujur aja sudah. Ya, berkatalah kata-kata yang jujur, yang benar. Ya, kata-kata yang baik. Perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun remeh, hal-hal yang remeh seperti minum gini. Kalau mau minum bacanya apa, Pak? Bismillah. Saya praktekin enggak, Pak? Bismillah ini. Habis minum baca apa, Pak? Alhamdulillah. Itu termasuk zikir yang disunahkan. Kita mau makan juga bismillah dengan tangan kanan, ya.
Kalau lagi bareng-bareng ya makan yang dari yang pinggir-pinggir dulu. Ya dengan kita. Setelah makan kenyang, kita membaca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu termasuk pakai apa? Cara doa yang sunnah itu. Kemudian ketika pakai baju, bacanya apa? Bismillah, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu termasuk bentuk kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Gunakan zikir-zikir apapun, Pak. Yang penting apa? Ada dalilnya. Poinnya itu, Pak. Dalilnya dari Al-Qur'an jelas, dalil dari hadis jelas, amalkan. Insya Allah itu lebih cukup, lebih mumpuni, ya, lebih membuat kita tenang. Jangan ngamalin zikir-zikir yang lain yang tidak ada sunnahnya, yang tidak ada dalilnya. Ya, kita pengen betul-betul zikir yang betul-betul disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan bisa membuat hati kita apa? Tenang. Nggak usah jingkrak-jingkrak zikirnya, Pak. Sambil gini-gini nggak usah. Zikir aja, subhanallah, alhamdulillah. Sambil dimaknai, dihafal, diingat apa artinya itu. Baik. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk berdakwah, mengajak orang untuk datang ke kajian, mengajak orang untuk berbuat baik, untuk sholat. Ya minimal di lingkungan kita ini. Lingkungan kita, ajak masyarakat untuk sholat, ajak masyarakat wanita untuk menutup aurat. Ya, sesuai kemampuan kita. Minimal di keluarga kita. Kita ajak anak kita untuk menjaga diri kita, istri kita menutup auratnya dengan cara yang baik. Ya, itu bagian dari dakwah kita. Masyarakat ini jangan kita mencela masyarakat secara umum, ya, menjelek-jelekan mereka. Karena mungkin di antara mereka ada yang tidak paham, ya, terkait pakaian mereka masih buka-bukaan itu. Mungkin karena memang nggak paham. Perlu disampaikan batas-batasan auratnya, seperti apa seorang muslimah wanita ketika keluar dari rumahnya. Itu perlu, Pak. Nah ini dengan apa kayak gini nih? Dakwah, lidah kita ini. Bisa secara langsung. Bisa juga pakai media sosial. Sekarang tinggal pakai HP, direkam, sampaikan satu hadis, sebar. Pahala itu, Pak. Bahkan ini bisa menjadi ladang pahala besar. Ya, antum sampaikan saya. Di antara zikir yang disunahkan bahwa ketika kita di pagi hari baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baca 3 kali, teman-teman gitu misalnya. Langsung di-share. Ya. Bapak meninggal, video itu masih ada orang yang melihat, mengamalkan, dapat pahala atau tidak? Dapat, Pak. Sekarang kita mau dakwah gampang, pakai media, gunakan media dengan baik. Makanya para ulama menganjurkan gunakan media yang baik, gunakan media yang ada. Toh juga hukumnya apa? Halal. Cuman kalau kita lagi scroll jaga apa tadi, Pak? Mata kita, hati-hati. Cukup lihat yang penting-penting, ya, sebarkan yang bagus-bagus, sudah. Warnailah media sosial itu dengan apa? Ilmu agama, dengan yang baik-baik. Ya, kita seolah-olah sedang tarung, Pak. Di media itu sedang apa? Tarung. Banyak orang-orang yang ingin merusak masyarakat, dia sebarkan itu, judi online lah sebagainya, ya, domino dan lain sebagainya. Kita serang juga balik dengan apa? Media ini. Ya, sampaikan yang baik-baik, tata cara pemakaian yang baik, pakaian yang baik, sunnah-sunnah Rasulullah SAW apa saja. Jadi lihat kajian di masjid kita ini, ya, 1 jam. Ustaz menyampaikan banyak hal kan Bapak bisa potong-potong tuh. Satu tulis sebarkan, itu bisa. Manfaatnya besar. Itu termasuk menggunakan lidah kita dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan masih banyak sekali ya, kalau Bapak kembangkan silakan. Apapun yang Allah perintahkan kita jalankan dengan lidah kita, itu akan mendatangkan pahala kita. Yang perlu kita perhatikan adalah apa saja yang dilarang. Itu yang penting. Karena kita itu perlu mengetahui keburukan agar apa, Pak? Kita menjauhinya. Para ulama mengatakan apa? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Saya pengen mengetahui keburukan itu bukan karena saya pengen melakukan keburukan itu, tapi saya pengen tahu mana yang buruk dari yang mana yang baik, biar saya bisa menjauhi diri saya dari hal-hal yang buruk. Contoh keburukan yang kita lakukan dengan lisan kita apa? Yang sering terjadi apa, Pak?
Banyak ya. Pokoknya banyak, nanti saya sebutkan. Pentingnya apa? Kenapa kita penting itu? Karena banyak hal yang membuat seseorang masuk ke neraka gara-gara lidahnya, Pak. Ya, kita jangan bayangkan hanya ibadah itu hanya sholat, zikir, enggak. Termasuk menjaga lidah kita ini bahaya, Pak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia itu pasti melakukan perbuatan zina. Tapi zina secara umum. Ya. Rasulullah bersabda, ya adraka dzalika la mahalah, pasti semua manusia pasti melakukan hal itu. Fazinal aini an-nazar. Zinanya mata adalah melihat hal-hal yang haram, perempuan yang membuka bajunya dan lain sebagainya, itu haram hukumnya. Demikian pula perempuan melihat laki-laki yang enggak pakai, yang menutup aurat juga hukumnya apa? Haram, sama aja, Pak. Makanya menundukkan pandangan itu Allah perintahkan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Menutup aurat itu Allah perintahkan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Sudah, sekarang nggak usah nyala-nyalain. Salah sendiri kamu lihat, ya enggak, Pak. Saya baknya juga tutup dong. Gitu ya. Jangan salahin laki-lakinya. Ya kita juga ngendarain motor nggak mungkin kita lihat speedometer terus nabrak nanti. Mbaknya juga tutup auratnya. Sehingga wanita diperintahkan untuk menutup aurat, laki-laki juga diperintahkan untuk menutup aurat. Perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan, laki-laki juga diperintahkan apa? Menjaga pandangan. Karena mengumbar pandangan itu dengan melihat hal-hal yang haram itu termasuk zinanya mata. Zina yang ukuran kecil tapi tetap dosa juga. Demikian pula wazinal lisani al-mantiq, dan zinanya lidah kita adalah berbicara ini. Ini dosa ini, Pak. Ya, wa nafsu tamanna wa tastahi, dan diri kita ya, kadang hati kita, pikiran kita itu pengen melakukan hal-hal yang haram dan menginginkan hal-hal yang haram. Akibat apa? Lidah kita. Akibat lidah kita, akibat mata kita. Setelah melihat sesuatu yang haram, pasti kepikiran dalam otak, mikirkan hal-hal yang haram. Nah, nanti Rasulullah bersabda, wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibu. Yang memastikan nanti apakah terjadi zina atau tidak adalah kemaluan. Tapi mata, lidah ini muqaddimahnya. Makanya orang nggak bakal zina kalau nggak pakai muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan. Orang mau zina itu pasti lihat dulu kan, Pak. Kalau dilihat tembok nggak mungkin dong di zina tembok, nggak mungkin. Pasti dia akan lihat perempuan yang cantik. Lalu mulai kepikiran dalam hati, mulai ada chatting-chattingan, pengen ketemuan, terjadilah sesuatu yang haram. Itu yang menentukan nanti siapa? Kemaluannya. Kalau terjadi perzinahan, ini dosa yang besar, bahaya. Konsekuensinya siksa di dunia dan di akhirat. Maka siapapun harus waspada. Dan zaman kita ini zaman fitnah, banyak sekali ujian cobaan. Ya, yang muslim yang gak taat banyak, apalagi yang kafir. Ya. Sehingga pakaian-pakaian terbuka lebar. Antum harus waspada, mata kita dijaga. Ya, Nabi SAW juga pernah bersabda, pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa yang sering memasukkan manusia ke dalam neraka? Ma aktsaru ma yudkhilun nasan nar. Ya Rasulullah, apa yang sering, kebanyakan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka? Rasulullah mengucapkan al-famu wal farj. Yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka itu disebabkan karena mulutnya dan kemaluannya. Bahaya ini, Pak. Bahaya. Ya, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para sahabat pernah bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'dhi jiranaha. Ini perlu perhatikan, Pak. Para sahabat dulu pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada akhwat, ada perempuan nih rajin sholat malam, puasa sunnah rajin, Rasulullah. Cuman ini lidahnya kenceng nih, lidahnya kasar, sering menyakiti tetangganya. Wah sudah, diomelin kah, dikata-katain, wah habis, Pak. Rasulullah SAW bersabda apa? Menjawab, hiya finnar. Ini wanita kayak gini masuk neraka. Bayangkan, Pak, ini rajin sholat, Pak, rajin puasa, sholat yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilakukan. Puasanya yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilakukan. Cuman lidahnya nih kasar,
menyakiti tetangganya, menyakiti teman-temannya. Maka Rasulullah mengatakan ini di neraka nih. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fulanah tusallil maktubat. Ada seorang wanita ya Rasulullah, dia sholat paling yang wajib-wajib, yang sunnah jarang. Ya wajib tetap dilakukan. Wa tasaddaqa bil aswar minal aqid. Kalau sedekah paling sedikit-sedikit aja dia. Cuil dia sedekah atau 1.000, 2.000 dikit. Tapi dia punya kelebihan. Wala tu'zi jiranaha. Dia enggak pernah nyakitin tetangganya. Dia sama tetangga baik, sama teman baik, enggak pernah nyakitin. Omongannya bagus. Semua yang berteman sama dia senang. Enggak ada yang disakitin dan sebagainya. Bagaimana dengan perempuan yang kayak gini Rasulullah? Yang wajib dilakukan, sunnahnya enggak terlalu. Tapi akhlaknya baik ini, omongnya lembut, enggak pernah nyakitin. Maka Rasulullah bersabda apa? Hiya fil jannah. Yang kayak gini nih masuk surga. Ini Rasulullah sedang apa? Melakukan perbandingan. Ya bukan berarti kalau rajin sholat itu buruk, bukan. Ini yang dimasalahkan, permasalahkan apa ini Pak? Lidahnya ini loh. Bayangkan, mau sholatnya kayak apa kalau lidahnya buruk, bahaya nih. Tapi jangan juga dengan ini meremehkan sholat, bukan. Tapi bahayanya lidah ini. Amalan-amalan sunnah bisa hancur dengan lidah ini. Kalau sholat ibadah itu ibadah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ini terkait dengan manusia. Kalau manusianya yang disakiti nggak mau memaafkan, gimana Pak? Bangkrut Pak. Pernah tahu ya hadis bangkrut? Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu orang yang bangkrut itu kayak apa? Para sahabat pedagang. Jadi tahunya kalau bangkrut itu ya Rasulullah, dia ke pasar, dia bawa modal, habis itu modalnya. Nggak bawa uang, nggak bawa apa? La dirham lahu, nggak punya dirham, nggak punya dinar. Oh bukan itu para sahabat. Bangkrut itu bukan itu. Bangkrut itu orang yang ya'ti bis salati was sadaqati was siyam. Dia yang datang di hari kiamat nanti dengan sedekah, dengan sholat, dengan zakat, banyak pahalanya. Tapi waqad syatama hadza. Tapi dia telah mencela orang ini, mengfitnah sana, menuduh sana, menzolimi sana, menghakimi sana. Ada zolimnya banyak. Sehingga apa yang terjadi? Pahala yang banyak itu diberikan kepada orang yang dizolimi. Habis total, habis pahalanya. Maka gimana? Maka masih ada juga orang yang mengadu kepada Allah, ya Allah dulu fulan ini ngata-ngatain saya ya Rasulullah. Ya Allah, saya enggak terima ini. Nanti di pengadilan hari kiamat Allah akan tetapkan dengan seadil-adilnya. Saya enggak terima ya Allah. Waduh, ini pahalanya sudah habis. Akhirnya gimana? Ya antum punya dosa apa ini? Dosanya banyak. Saya punya dosa ini ya Rasulullah. Ya udah, saya diambil, kasihkan ke orang yang zalim ini. Sehingga dia bangkrut, Pak. Bapak kalau bangkrut di dunia, ya, dagang, bangkrut, ya, bisa cari dagangan lain. Bisa cari kerjaan lain. Bawa peluit dari Pak Ogah dapat duit, Pak. Ya kan? Tukang parkir dapat duit. Tapi kalau bangkrutnya di akhirat, udah nggak ada apa-apa. Habis. Makanya waspada. Kita di dunia ini ada pertanggungjawaban. Ya, mari kita jaga lidah kita. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nasihat yang sangat banyak. Tadi sudah saya bacakan di surat Maghrib. Di antaranya surat Al-Hujurat ayat ke-12 ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggunjing, menghibah sebagian kalian yang lain. Gunjing itu apa, Pak? Gunjing itu apa? Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Anda menceritakan tentang keburukan saudara Anda, ya, yang dia nggak suka kalau keburukan ini diceritakan. Wah, ini sering terjadi atau enggak nih, Pak? Waspada, Pak. Jangan sampai Bapak lagi nunggu sholat, sudah sholat nih, sholat maghrib, ya, sholat sunnah, baca Quran, habis itu buka majelis ghibah. Itu bisa hilang tuh pahalanya itu yang lain. Habis itu gara-gara ghibah ini, Pak. Allah berfirman apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan wa fakrihtumuh. Ghibah itu seperti Anda memakan bangkainya saudara Anda, dan kalian nggak bakal suka. Maka Allah perintahkan untuk kita taubat. Ya, taubat. Jangan sampai kita melakukan ghibah ini. Ya, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Allah Maha pengasih.
Tobat, Pak. Dari sekarang mari kita bersihkan majelis masih apa? Ghibah ini. Ghibah ini masih dosa besar, cuman ada yang lebih levelnya tinggi lagi. Namanya apa, Pak? Adu domba, namimah. Ini lebih parah, Pak. Kalau ghibah tadi Anda cerita, "Oh, fulan itu loh, kerjaannya gini. Oh, fulan tuh gini. Cerita, "Wow, ngakak-ngakak, ketawa-tawa." Kalau ngadu domba, ini lebih parah lagi. Bapak datang ke Pisangan Baru, ngobrol sama, sedang ronda ngobrol. Tuh loh, tahu nggak kampung Pisangan Lama itu, ya benci banget sama Pisangan Baru, ya kan? Mereka ngata-ngatain gini. Selesai. Mereka marah sama Pisangan Lama. Bapak datang ke Pisangan Lama, ngomong, Pisangan Baru itu loh, orang-orangnya. Diadu, Pak. Akhirnya Pisangan Baru, orang-orang Pisangan Baru marah sama Pisangan Lama merah sama Pisangan. Terjadilah apa? Adu domba. Ya. Kita sering menyaksikan tawuran atau tidak, Pak? Sering. Itu salah satu sebabnya adu domba. Dihasut tuh di media sosial. Dihasut di medsos. Terjadilah apa? Tawuran, bacok-bacokan. Subhanallah. Maka Islam itu sangat melarang hal ini. Maka Rasulullah SAW mengancam ini. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannata namam. Gak bakal masuk surga orang yang kerjanya ngadu domba. Adu domba ini bahaya, Pak. Bukan ngadu domba ini ya, domba sama domba bukan. Itu dosa juga. Cuman yang dimaksud adalah apa? Ngadu orang. Ya. Lingkupnya bisa macam-macam. Bisa lingkup keluarga. Misalnya, Anda ada suami istri lagi harmonis-harmonisnya. Tiba-tiba Anda ngomong sama suaminya bahwa istrinya bohong. Istrinya ngatain gini-gini. Lalu datang ke istrinya bahwa suaminya gini-gini. Akhirnya terjadi pertengkaran, musuh-musuhan, cerai. Kalau Anda penyebabnya, dosa besar. Dan Rasulullah mengatakan nggak masuk surga. Ini ancaman yang sangat serius. Waspada. Bisa juga ngadu domba antar keluarga. Apalagi sedang panas-panasnya pembagian waris. Ngadu. Wah, kesempatan ini. Ini bagiannya, kerjaannya setan dari jalur siapa? Manusia. Waspada, Pak. Makanya hindarkan ini. Lidah ini bahaya. Kemudian yang harus kita hindari juga, jangan sampai kita melakukan perbuatan bohong. Karena Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadzib. Jauhilah kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu bisa mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa itu akan mengantarkan manusia ke dalam neraka. Waspada, Pak. Bohong itu macam-macam. Ya, sering kalau kita bahas bohong, biasanya bohong antar manusia. Bohong itu yang paling parah adalah bohong atas nama Allah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini kebohongan yang besar. Ya, berbicara tentang asma wa sifat, tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Berbicara tentang agama, mengataskan namakan agama tanpa ilmu. Bahaya. Bahaya. Allah telah mengancam orang seperti ini. Allah berfirman apa? Ya. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berbohong atas nama Allah, mereka wajahnya akan hitam kelam. Dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan betapa buruknya neraka jahanam itu sebagai tempat tinggalnya orang-orang yang sombong. Ya, di antara kebohongan atas nama Allah itu apa? Mengatakan Allah punya anak. Trinitas. Nabi Yesus itu Tuhan, anak Tuhan. Ini termasuk kebohongan atas nama Allah. Termasuk kebohongan atas nama Allah apa? Mengatakan bahwa saya dapat wahyu dari Allah, bahwa saya sebagai nabi, misalnya ada orang ngaku sebagai nabi. Ini bohong atas nama Allah. Atau bohong atas nama Allah diantaranya apa? Mengaku sebagai wali kutub, bahwa yang terjadi di alam semesta ini ya, atas izin saya, ya, karena mendapatkan izin langsung dari Allah, misalnya ada orang kayak gitu. Ini bohong atas nama Allah. Tingkatan yang kedua, bohong atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya, menyampaikan hadis-hadis palsu, ya, mengaku bahwa saya ketemu Nabi Muhammad, dapat zikir ini, zikir itu. Wah, ini bohong atas nama Nabi. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-kadhibu laisa al-kadhib inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin minan nas. Ahadin. Ya. Bohong atas nama aku, kata atas nama Rasulullah SAW itu enggak sama seperti bohong atas nama orang. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani bohong, ya, atas nama Rasulullah SAW dengan sengaja, maka siapkan tempat tinggalnya di neraka. Ini diantara kebohongan atas nama Nabi tadi apa? Menyampaikan hadis-hadis palsu, atau mengaku bahwa saya ketemu Nabi SAW mengajarkan saya gini-gini, padahal nggak ketemu sama sekali. Ya, itu bohong atas nama Nabi SAW. Baik, azan dulu. Azan dulu, Pak. Belum. 1 menit. Ya, bohong berikutnya adalah bohong yang lainnya. Mau bohong sama manusia, ya, agar dagangannya laris atau akhirnya bohong dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, al-bay'ani bil khiyamiri ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Orang yang sedang jual beli itu mendapatkan kesempatan untuk memilih apakah lanjut dijual atau lanjut dibeli, silakan. Masing-masing dari penjual sama pembeli bebas milih selama masih di majelis akad. Ya. Kalau keduanya, penjual dan pembeli ini jujur dalam dagangannya, dia mengatakan ini manis Pak, asli dari Medan. Ya, apa? Dari Medan itu apa? Durian ya? Atau apa sih? Ya, durian. Atau Lampung ya? Atau ini asli dari Indramayu nih. Manis nih mangganya, padahal cuma ngambil di daerah yang lain. Atau dia mengatakan ini ori, padahal palsu. Lihat, kalau dia jujur, maka Allah akan berkahi. Tapi kalau keduanya bohong, baik penjualnya atau pembelinya bohong, maka Allah akan hilangkan keberkahan dalam jual belinya. Maka waspadalah. Tapi kita azan dulu Pak, silakan. Kita lanjutkan sebentar. Jadi tadi hal-hal yang harus kita hindari, jangan sampai kita berbohong. Ya, walaupun itu menguntungkan kita. Dalam dagang kadang kalau bohong itu untung ya, untungnya besar. Ya, tapi ingat, untung sebesar apapun kalau itu dari kebohongan itu tidak akan berkah. Tadi Rasulullah SAW bersabda apa? Wa in kadzaba wa katama muhiqat anhuma barakatuhuma. Ya, kalau orang yang jual beli itu melakukan kebohongan dalam jual belinya, kemudian menyembunyikan cacat yang ada dalam barang yang dia jual, maka hilang keberkahannya, hilang. Walaupun untung besar, tapi nggak berkah. Ya, ingat Pak, harta yang haram ini bahaya, bahaya bagi kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Ya, lebih baik Bapak dapat harta yang banyak tapi berkah daripada harta sedikit tapi nggak berkah. Enak kan Pak? Contohnya enak aja Pak. Jadi lebih baik apa? Dapat banyak harta yang berkah daripada sedikit tapi nggak berkah. Ya, intinya di keberkahannya itu. Harta halal yang banyak itu lebih baik daripada sedikit tapi haram. Baik. Jadi termasuk juga diantaranya adalah berkaitan dengan sumpah, Pak. Sumpah, orang kalau sumpah itu bohong bahaya. Orang dagang sumpah, demi Allah ini asli. Demi Allah ini bagus. Demi Allah ini manis. Padahal yang manis yang bagian atas nih, yang bawah busuk semua nih. Kayak gitu. Dagang. Bahaya, Pak. Rasulullah SAW bersabda apa? Wal halifu ya munfiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Sumpah itu memang bisa melariskan dagangan. Orang jadi percaya akhirnya beli. Tapi dia bisa apa? Menghilangkan keberkahan. Itu yang jadi masalah, berkahnya hilang. Ya. Kemudian yang harus kita jauhi, jangan sampai kita melakukan saksi palsu. Ini biasanya dalam pengadilan. Kalau sedang menjadi saksi dalam pengadilan, jangan sampai melakukan kebohongan di sini. Bahaya, Pak. Apalagi urusannya adalah terkait dengan kehormatan orang lain. Bahaya. Atau tentang harta orang lain. Karena pengadilan kan banyak hal. Terkait perceraian, bahaya.
Karena hakim itu akan melihat sesuai yang apa? Yang dia lihat dan dengar dari para saksi itu. Dia akan membandingkan dari saksi-saksi yang ada, dari terdakwa dan lain sebagainya. Dia akan melihat, membandingkan dan lalu dirumuskan, ditetapkan ketetapannya. Makanya saksi, baik terdakwa ataupun ahli hukumnya dan lain sebagainya, pengacara ini harus jujur. Makanya jadi lawyer, jadi pengacara itu waspada. Jangan sampai karena tawaran uangnya besar lalu Anda bohong, cari-cari bukti yang lain padahal nggak ada buktinya. Bahaya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang dosa-dosa besar, beliau mengucapkan yang terakhir, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah dosa-dosa besar itu diantaranya adalah saksi palsu. Bahkan beliau dari duduk sampai berdiri, saksi palsu juga termasuk gitu. Saking bahayanya. Kenapa? Seperti tadi, konsekuensinya banyak. Ya tadi, dengan adanya saksi ini, persaksian ini kan dipercaya sama hakim. Akhirnya yang aslinya orang ini nggak masuk penjara jadi masuk penjara. Yang aslinya hartanya bisa dikembalikan kepada ahli waris yang benar jadi nggak dapat. Yang aslinya orangnya ini bisa dihukum karena memang dia betul-betul perampok, betul-betul penjegal dan lain sebagainya, nggak jadi lolos. Gara-gara apa nih? Saksi palsu. Makanya kalau cari kerjaan yang halal. Kalau jadi lawyer, jadi Itu pengacara, jadilah pengacara yang jujur. Kalau laku. Jadi masalah ini kalau sudah nggak jujur, hakimnya nggak jujur, lawyernya nggak jujur, ambiar semuanya. Tapi nggak ada hukum yang adil. Bahaya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah, termasuk dosa besar adalah saksi palsu. Jangan sampai kita tergiur dengan urusan dunia ini, Pak. Ya, dibayar sekian triliun, disogok, Anda bersaksi bahwa saya betul-betul melihat fulan telah gini-gini. Akhirnya hakim menetapkan jatuhkan vonis. Bahaya. Nanti yang dizolimi itu bisa nuntut di akhirat dan bisa tahu bahwa bapak ini bohong nih. Makanya waspada. Kita hidup di dunia ini banyak konsekuensinya. Jangan sampai main-main dengan urusan dunia ini. Apalagi berkaitan dengan hak orang lain. Ya, kemudian yang terakhir yang harus kita hindari adalah melaknat, menjelek-jelekan orang, meremehkan orang, merendahkan orang. Bahaya, Pak. Ya, kita jangan sampai karena kita punya kelebihan dibandingkan orang lain lalu akhirnya kita meremehkan orang lain. Baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan kita. Maka Allah berfirman apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah humazah dan lumazah. Dua-duanya sama-sama merendahkan orang, tapi ada yang merendahkan dengan lirikan mata, tingkah laku, kan gitu ya. Kalau orang meremehkan itu kan gitu kan. Bisa kayak gitu atau dengan cara omongan. Apaan sih gitu. Kamu baru kencur misalnya. Lain sebagainya. Kata-kata itu jangan sampai, Pak. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Ya, kita jangan lihat penampilan. Ya, kita jangan lihat luarnya, jangan remehkan orang. Ya, bisa jadi orang yang kita remehkan itu ternyata lebih baik daripada kita. Dari ayat yang kita baca tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekelompok manusia laki-laki menjelekkan, merendahkan laki-laki yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi orang yang dijelekkan, direndahkan itu ternyata lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Demikian pula wanita. Allah khususkan wanita ini. Kadang-kadang wanita yang banyak saling mencela. Allah khususkan di sini. Ya. Jangan pula wanita mencela wanita yang lain, merendahkan wanita yang lain. Ya, karena bisa jadi ternyata wanita yang dicela, direndahkan lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang mencela. Allah juga berfirman, wala talmizu anfusakum, dan jangan kalian mengejek-ngejek saudara-saudara kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Ini juga perlu kita perhatikan. Ajarkan kepada anak-anak kita. Subhanallah, Pak. Anak-anak kita butuh teladan zaman sekarang.
Betapa banyak anak-anak kita manggil temennya dengan panggilan hewan, ya kan? Ada yang pakai A, ada yang pakai ini, gitu. Nggak usah lanjutin Pak. Itu kata-kata ini jangan sampai terdengar, ini bahaya Pak. Lingkungan ini harus kita perbaiki dari kita keluarga dulu. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang enggak tobat ya dari melakukan hal tersebut, maka dialah orang-orang yang zalim. Bahaya. Mari kita jaga lisan kita. Adab-adabnya tadi sudah kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan tadi, dan membimbing kita untuk menjaga lidah kita. Jangan sampai melukai orang lain, menyakiti orang lain, jangan. Ya, kita sendiri banyak dosanya. Jangan menambah beban dengan mencela orang lain, merendahkan orang, atau melakukan semua yang kita sebutkan tadi. Bahaya Pak. Mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu mata kita, lidah kita, pendengaran kita, semua anggota badan kita ini, dengan menggunakannya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan. Ada pertanyaan atau gimana? Hah? Tanya aja dulu. Nanti sholat biar anu. Silakan Pak. Betul. Yang Bapak itu dulu, silakan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sama-sama Pak. Baik. Cara biar kita menjaga lidah kita, ya cara yang lain tadi. Rasulullah SAW bersabda apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Di sini mengajarkan kepada kita harus mikir sebelum berbicara. Karena Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang terlafadzkan oleh seseorang kecuali dicatat sama siapa? Malaikat. Semuanya Pak. Jadi kalau kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan ini ternyata mau dicatat sama malaikat, kalau itu baik ya dapat pahala, kalau buruk dapat dosa, kita jadi mikir. Maka orang muslim itu mikir dulu baru bicara. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mengucapkan kata-kata yang setelah itu Anda akan minta maaf karenanya. Gitu Pak. Caranya kita mikir dulu apakah ini baik atau tidak, baru kita ucapkan. Kalau baik kita ucapkan, kalau tidak sudah diam aja. Adapun yang kedua, kalau kita jajan di satu warung, kemudian kita melihat warungnya jorok, kan gitu ya, atau masakannya nggak enak, bolehkah kita cerita ke teman saya, warung saya jorok? Ya, saya pernah beli di warung Pak, ada bungkusnya bagus Pak, judulnya, kalau Anda tidak puas beritahu kami, kalau Anda puas beritahu orang lain. Nah itu yang bagus gitu Pak. Paham nggak? Kalau Anda nggak puas, misalnya Bapak datang ke warung, tempatnya jorok atau rasanya kurang enak, sambelnya kurang mantap nih, nasinya kurang banyak, Bapak ngomong ke tukang warungnya, Pak, saya udah makan, makasih Pak, warungnya masya Allah, cuman kayaknya kurang bersih Pak. Ngomong ke beliau aja langsung, Pak, kalau saya insya Allah jadi langganan Bapak, kalau Bapak pertama bersihkan warungnya, kedua sambelnya tambahin, nasinya banyakin, misalnya apapun yang kita tahu kurangnya sampaikan ke beliau. Dengan itu Bapak akan memberikan masukan ke dia semakin jadi baik, dan Bapak bisa langganan ke sana. Itu lebih baik daripada Bapak sudah nggak sini ngomong ke orang lain, akhirnya yang terjebak apa? Buruknya orang lain, bisnisnya dia bisa bangkrut. Jadi bagus tadi Pak, di bungkus tadi tertulis gimana? Kalau Anda suka atau puas, beritahu orang lain. Kebalik. Kalau Anda tidak suka atau Anda tidak puas, beritahu kami, biar bisa dikoreksi sama penjualnya. Kalau Anda puas, suka, senang dan sebagainya, beritahu orang lain, biar semakin banyak iklannya. Nah, gitu lebih baik Pak. Gitu Pak ya, solusi ya. Silakan Pak. Nah. Ya,
maksud dari hadis itu adalah kita tidak boleh terlalu banyak memuji orang. Ya. Memuji orang itu akan mengakibatkan apa? Yang dipuji semakin sombong. Bahaya. Jadi kalau ada orang baik itu doakan aja. Pasti Bapak lihat ada bapak-bapak, masya Allah rajin ke masjid, sholatnya rajin, seterusnya. Bapak puji, Pak, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi Bapak, semoga Allah berikan istiqomah, gitu aja. Doain. Nggak perlu dipuji. Bapak Allah, masya Allah, Bapak ini gini. Akhirnya dia sombong. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Makanya ada anjuran untuk melempar tanah itu kan, Pak. Biar apa? Biar tidak, itu kebaikan untuk siapa itu? Untuk yang dipuji tadi. Biar apa? Tidak merasa lebih baik daripada yang lain. Untuk menghindari itu sebenarnya, Pak. Ya? Iya, betul, bisa gitu. Tapi ada kalanya pujian itu bermanfaat. Seperti kalau itu kepada anak kita. Anak kita rajin, Bapak puji, masya Allah nak, kamu rajin gini-gini, semangat lagi ya, gitu. Itu untuk memotivasi setelahnya silakan. Gitu. Tergantung tujuannya nanti Pak. Dan efeknya Bapak bisa lihat, apakah berefek dia sombong atau tidak, kita bisa takar. Gitu. Ya. Kalau ada orang memuji kita, ya kita puji Allah, alhamdulillah ya Allah, ini semuanya nikmat dari Allah. Seperti apa? Seperti Nabi Sulaiman ketika berhasil memindahkan apa? Singgasanya Bilqis. Beliau tidak mengatakan, wah ini loh keren kan, bisa mindahin gitu. Enggak. Beliau mengucapkan apa, Pak? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah. Serahkan kepada Allah. Misalnya Bapak dipuji sama orang, masya Allah Ustaz, gini, dipuji. Ucapkan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Saya bisa gini-gini karena Allah. Saya bisa sukses sekarang misalnya karena Allah. Semua karena Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapa, Pak. Nggak bisa ngapa-ngapa. Gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau posisinya kita yang disakiti, maka yang terbaik adalah kita memaafkan dia. Allah berfirman, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan lupakan kesalahan mereka. Maafkan, maaf itu apa? Kita tutupi kesalahan dia. Udah nggak usah cerita-cerita lagi. Wasfah, lupakan sudah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu sikap terbaik, Pak. Dan Allah berfirman apa? Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Kalau ada orang berbuat buruk, jahat sama kita, balas dengan yang baik. Ya, orang mencaci-caci kita, oh gitu ya. Ya udah nih Pak, saya kasih roti. Gitu Pak. Orang mencela-cela kita, sudah berbagai aja. Kenapa? Allah berfirman, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Nanti kalau kita sering gitu Pak, misalnya ada orang berbuat jahat sama kita, kita tetap baik sama dia. Lama-lama dia apa? Lentur juga. Orang celah kita, orang ngatain kita teroris gini seterusnya, kasih aja 100.000 Pak. Diem loh, bos ya bos, gitu langsung. Langsung gitu kan Pak, langsung diem. Mau preman kayak apa? Coba, ada preman musuhin bapak di jalan misalnya, lewat kasih aja uang. Apa yang kita bisa kasih ini, kasih. Terus lama-lama dia baik. Lama-lama dia apa? Allah berfirman tadi apa? Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ya, balaslah keburukan itu dengan kebaikan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Nanti bisa jadi orang yang ada permusuhan antara Anda dengan dia, setelah Anda terus berbuat baik terus saja, tiba-tiba dia akan berubah menjadi apa? Orang yang paling setia sama kita. Sudah malah sami'na wa ta'na sama kita. Siap bos gitu. Gitu.
rajin sholat, tapi dia nggak pernah keteguran sampai bertahun-tahun, sampai nggak pernah keteguran sholat, baca Al-Quran, gimana tuh amalnya? Ya kan di hadisnya kan apa namanya, tidak bolehnya cuma 3 hari cuma boleh keteguran. Iya. Bertahun-tahun, tapi dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, tapi dia nggak pernah keteguran, gimana tuh amalnya? Dia sedang bangun sedang ngaji. Ya, gini Pak. Gini, kita lebih baik ngoreksi diri kita saja dulu Pak. Kalau orang lain lah itu urusan beliau lah. Soalnya memang Rasulullah SAW bersabda, la tadabaru, wa la tabaghadu, wa la tanajashu. Jangan kalian saling membelakangi, nggak mau tegur sapa. Jangan saling kalian marah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sudah. Kita ya dari sekarang aja lah. Kita perbaiki diri kita sendiri. Kalau ada orang lain yang kelihatannya kok nggak pernah nyapa, ya kita dulu aja Pak nyapa. Salim itu, salamin aja. Gimana Pak kabar, sehat? Mungkin orang nggak nyapa kita itu banyak hal, faktornya banyak Pak. Bisa jadi karena beliaunya lagi banyak pikiran, masalah, atau bisa jadi memang beliaunya mungkin lebih senior atau gimana, kita nggak tahu. Sudah, yang penting kita nggak usah suudzon sama orang lain, nggak usah bersangka-sangka yang buruk-buruk. Sudah, ada orang selama di masjid, selama dia muslim, ketemu salam, assalamualaikum Pak, sehat, gimana kabarnya? Sudah gitu. Dengan itu seolah clear Pak. Kita aja, kita perbaiki diri kita sendiri. Ya, kita nggak mau juga kita ada musuh itu. Satu musuh itu lebih berat Pak. Ya, gimana bahasanya Pak? Bahasanya gimana? Satu musuh itu lebih berat ya. Gimana istilahnya? Daripada 1000 teman gimana? Nah, gitulah Pak. Pokoknya jangan ada musuh aja lah. Hidup susah Pak, musuhan Pak. Apalagi rajin di masjid, musuh-musuhan. Ya kita jangan sampai kalah. Wong geng-geng motor aja mereka solidaritas kan gitu. Seragamnya sama, ayo deh. Satu di keroyok, gabung semuanya. Masa kita di masjid gontok-gontokan? Kita di masjid ini ibadah kepada Allah, masa marah-marahan? Enggak usah lah Pak. Allah berfirman apa tadi? Innamal mu'minuna ikhwah. Udah. Semua orang muslim itu, orang mukmin itu bersaudara. Sudah. Enggak usah kita bermusuh-musuhan. Berat juga. Bapak kalau musuhan sama orang itu ketemu ngindar, ini enggak enak. Kayak magnet itu enggak ketemu. Susah. Udahlah Pak, kita enggak usah banyak banyak ngurusin orang lain, kita perbaiki aja diri sendiri. Ya, berbuat baik, insyaallah Allah mudahkan semuanya. Cukup Pak ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk menjadi sama-sama bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, saling gotong menolong. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Kita tutup akhirnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.